juga pertanyaan ini tuh ditambahkan, ya kalau rugi lapor saja. Jadi begini, kadang seseorang atau korban money game Ponzi itu tidak melapor karena beberapa alasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Dan bagi saudara saya yang muslim mungkin barusan habis Jumatan. Di video ini saya buat pas habis sholat Jumat. Nah, saya ingin melanjutkan membahas sedikit tentang VTube. Jadi di antara aplikasi yang ilegal atau pernah diilegalkan itu sampai hari ini yang paling seksi itu adalah VTube. Nah, uniknya di mana VTube ini? Karena transaksinya antar member. Jadi seakan-akan pihak manajemen atau pihak perusahaan itu tidak mengumpulkan uang dari masyarakat. Itu seakan-akan. Nah, saya ingin menjawab beberapa hal. Dan hal ini sangat sering dilontarkan oleh para konten kreator. Ya, saya melihat ini tujuannya untuk menyamarkan. Paling tidak saya tidak ingin menggunakan kata mengelabui. Yang pertama, konten kreator sering mengatakan bahwa tidak ada kerugian masyarakat. Nah, ini sering. Ayo yang rugi siapa? Mana? Kalau rugi laporkan gitu. Jadi begini, semua Ponzi itu, maka potensi yang dirugikan itu adalah member belakangan, member terakhir atau hampir terakhir. Jadi yang di awal mungkin untung banyak, tetapi yang terakhir itu berpotensi rugi. Nah, kerugian yang ada di VTube itu berasal dari fast track. Seperti diketahui bahwa ketika member ingin membeli VP di member lain itu tujuannya itu untuk fast track. Karena kalau untuk ngiklan itu membelinya ke perusahaan. Nah, otomatis uang yang masuk itu atau uang berputar itu antar member. Nah, masalahnya kemudian bagaimana jika member sudah tidak butuh VP lagi? Kan gini, taruhlah misalnya bintang 6 sekali menjalankan misi dalam sehari itu mendapatkan 300 VP lebih atau sekitar $300 lebih. Logikanya perusahaan mana yang bisa membayar $300 hanya untuk nonton 10 iklan? Nah, tetapi potensi kerugiannya bukan dari situ saja. Nah, ketika member semuanya sudah bintang 6, maka pertanyaannya, siapa yang akan membeli VP? Nah, disinilah titik potensi kerugian itu akan datang. Makanya dihentikanlah oleh pemerintah, dalam hal ini OJK dan SWI. Sebelum itu bertambah parah. Jadi kalau dikatakan siapa yang dirugikan, tentu banyak. Yang sudah fast track di kolom komentar seperti berikut ini tuh, dia mengatakan ada temannya yang fast track itu lebih 500 juta.
Kemudian VTube maintenance katanya padahal di take down oleh pemerintah. Bisa juga para content creator ini menuduh bahwa yang menyebabkan hal itu karena di take down. Andaikan tidak di take down tidak seperti itu, padahal keliru. Karena di take down atau tidak di take down, kondisi seperti ini pasti akan terjadi. Contoh, taruhlah member VTube itu 2 juta. Maka dari 2 juta ini semua berpotensi menjadi bintang 6. Yang bintang 6 itu dalam sehari itu bisa menghasilkan 300 VP atau 300 dolar. Nah, dalam posisi ini, siapa yang akan membeli VP lagi? Tidak ada, karena member tidak butuh VP lagi. Mereka hanya menjalankan misi. Nah, kalau member tidak butuh VP, berarti fast track tidak terjadi. Kalau fast track tidak terjadi, pertanyaannya kemudian, di mana member mendapatkan uang atau mencairkan VP-nya? Karena sumber pencairan VP itu hanya ada pada fast track. Gitu. Nah, itu untuk pertanyaan di mana kerugian member. Kadang juga pertanyaan ini tuh ditambahkan, ya kalau rugi lapor saja. Jadi begini, kadang seseorang atau korban money game Ponzi itu tidak melapor karena beberapa alasan. Yang pertama, biasanya mereka malu. Bayangkan mereka sudah membujuk banyak orang, keluarganya, kepercayaan dipertaruhkan, segalanya dipoles supaya orang lain percaya kemudian ikut. Nah, ternyata kemudian hal ini merugikan. Tentu ada rasa malu untuk mengungkapkan, memperlihatkan aib sendiri. Nah, ketika yang bersangkutan melapor, otomatis dia memperlihatkan atau mengungkapkan aibnya sendiri. Nah, dia malu. Akhirnya lebih memilih diam, meskipun rugi. Jadi nilai malunya itu lebih mahal dibanding kerugiannya. Itu. Nah, yang kedua, kadang member money game Ponzi itu yang sudah rugi itu tidak bilang-bilang atau memilih diam itu karena takut. Nah, misalnya dia memiliki member banyak yang sudah dia pengaruhi dan membernya itu banyak yang rugi. Nah, ketika dia membuka suara dia akan ketahuan. Dan syukur-syukur kalau tidak dituduh sebagai biang kerok. Nah, ketakutan itu muncul. Akhirnya memilih diam. Nah, itu kedua. Yang ketiga, member money game Ponzi itu terkadang memilih diam dan tidak melaporkan karena tidak percaya dengan kondisi hukum yang ada. Ya, hampir di semua negara lah yang namanya kehidupan dunia itu tidak ada hukum yang keadilannya sempurna gitu. Ada ungkapan mengatakan seperti ini, betul bahwa semua sama di mata hukum, tetapi tidak semua sama di mata aparat hukum. Nah, gitu. Nah, pertimbangan inilah yang kemudian mereka khawatir jangan sampai mereka melaporkan rugi waktu, bahkan mungkin rugi dana lagi, sudah jatuh tertimpa tangga. Nah, dibanding membuang-buang waktu, lebih lupakanlah. Gitu. Akhirnya dia memilih diam. Sedangkan delik untuk kejahatan money game Ponzi itu delik aduan. Dalam artian nanti diproses kalau ada yang mengadu. Kalau tidak ada yang mengadu ya akan begitu-begitu saja. Nah, teman-teman, yang kedua, terkadang konten kreator itu mengungkapkan sesuatu hal yang sebenarnya bukan haknya mengatakan itu. Nah, ini aneh sebenarnya.
Saya sering mengatakan seperti ini. Kalau itu nasihat, Anda tidak perlu mencari atau mengetahui siapa yang mengatakan. Tetapi perhatikanlah apa yang dikatakan. Nah, tetapi kalau itu aturan, regulasi, keputusan, fatwa, maka yang dilihat itu adalah siapa yang mengatakan. Nah, terkait VTube, kan off 60 hari, janjinya 2 bulan kan 60 hari. Kemudian tidak on, tentu para member itu mengharap suara langsung dari pihak manajemen sebagai sebuah ungkapan resmi. Dan memang harus seperti itu. Jadi siapapun yang mengatakan VTube akan begini, itu tidak layak dipercaya. Karena itu bukan nasihat. Dia tidak punya hak untuk mengatakan itu. Misalnya ada konten kreator mengatakan bahwa VP akan dijadikan kripto misalnya, kemungkinan 60 hari itu maksudnya 60 hari kerja. Sebenarnya konten kreator itu tidak berhak mengatakan itu, karena itu sifatnya keputusan perusahaan. Konten kreator itu bukan manajemen, mereka hanya bisa menilai. Jadi teman-teman mestinya menyadari hal itu. Saya melihat ada motif untuk mengejar viewers, mengejar subscriber, mengejar keuntungan lain sekaligus promosi di balik video yang dia ungkapkan. Saya tidak ingin mengatakan mereka sebenarnya sudah tidak punya malu, karena mengatakan hal yang mestinya tidak berhak dia katakan. Yang ketiga, ada sorotan dari member militan, terutama ini buat para pengkritik, para haters. Hater bisa dilihat di video ini mengenai haters. Mereka mengatakan begini, kalian ngomong apa seperti tok VTube saja gitu. Apakah Anda member VTube? Ungkapan seperti ini sebenarnya adalah anggapan seakan-akan orang yang tidak bergabung VTube itu tidak mengetahui VTube. Orang yang tidak bergabung sesuatu itu tidak mengetahui sesuatu itu. Orang yang tidak masuk ke dalam rumah tidak mengetahui isi dalam rumah. Padahal logikanya sederhana. Kita tidak perlu menjadi pencuri untuk mengetahui pencuri itu jahat. Jadi bisa saja ada orang yang bukan member VTube, ada haters yang jelas bukan member VTube misalnya, itu lebih mengetahui lebih dalam sistem yang ada di VTube dibanding member itu sendiri. Itu tidak membuka kemungkinan. Kalau dianalisa hal-hal yang ada kemungkinan ada di balik itu, kemungkinan yang terjadi, itu bisa saja. Nah, jadi sangat keliru jika mengatakan seorang yang bukan member VTube itu tidak mengetahui apa-apa. Sangat keliru mengatakan hanya member VTube lah yang mengetahui sistem yang ada di VTube. Anda keliru. Ketika Mega Plan itu dijabarkan, maka secara publik, maka semua orang berhak mempelajari itu, sekaligus berhak menganalisanya. Ya itu. Teman-teman, video ini saya buat sebenarnya agak telat konteks ini, tetapi tidak apa-apa. Video ini semoga kembali menaikkan gairah kita bahwa sebenarnya kita pernah diperdaya. Tujuannya tentu agar hal itu tidak terulang lagi. Yang kedua, seiring waktu berjalan, sudah saya ungkapkan di video ini bahwa salah satu trik agar orang bisa lupa, agar orang kemarahannya bisa turun, itu adalah dengan mengulur waktu. Saya tidak ingin Anda sebagai korban VTube misalnya itu lupa bahwa Anda pernah dikorbankan. Saya tidak mengajarkan Anda untuk balas dendam,
Tetapi ada hal penting. Aplikasi money game dan Punzi itu tidak boleh dibiarkan karena sangat berbahaya. Bukan hanya untuk Anda, tetapi masyarakat di sekitar Anda, tetangga Anda, bahkan mungkin anak Anda perlu mengetahui ini. Olehnya itu, ketika kesadaran itu muncul, Anda sudah paham, nantinya mungkin Anda bisa menyampaikan ke yang lain, ke anak keturunan Anda, supaya itu tidak terulang lagi. Saya kira demikian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.